Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Sari Roto Kamah dari Prodi D3 Hubungan Masyarakat semester 2. Saya di sini akan menjelaskan mengenai model dan teori manajemen krisis. Apa sih manajemen krisis itu? Manajemen krisis adalah proses yang dirancang untuk membantu organisasi dalam merespon kejadian yang dapat merugikan organisasi tersebut, seperti bencana alam, skandal perusahaan, atau gangguan operasional besar. Jadi, manajemen krisis adalah proses menyusun suatu strategi untuk menyelesaikan krisis yang ada di dalam perusahaan. Lalu dalam proses penyelesaiannya ada beberapa model dan teori yang dapat digunakan untuk mengelola dan memahami suatu krisis dalam konteks perusahaan. Salah satunya yaitu model tipologi krisis. Teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan mengelola suatu krisis, yakni dengan menunjukkan daftar jenis-jenis krisis yang diklasifikasikan berdasarkan sumber awal sebuah krisis dan faktor teknik dari manusia atau organisasi yang menyebabkan krisis tersebut. Jadi, menurut teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dapat menyelesaikan suatu krisis dengan cara mengklasifikasikan krisis tersebut berdasarkan suatu sifat-sifatnya untuk mempermudah penyelesaian krisis tersebut. Lalu selanjutnya ada teori manajemen krisis. Dari berbagai literatur mengatakan bahwa banyak sekali teori yang berhubungan dengan manajemen krisis yang berfokus pada proses komunikasi saat suatu krisis timbul. Di antaranya yaitu yang pertama ada teori atribusi. Teori ini menjelaskan bagaimana individu atau organisasi mengidentifikasi penyebab dari suatu krisis dan bagaimana mereka meresponnya. Teori ini berfokus pada bagaimana orang membuat atribusi atau penilaian mengenai siapa atau apa yang bertanggung jawab atas krisis tersebut, serta bagaimana atribusi ini mempengaruhi reaksi dan keputusan mereka. Yang kedua ada teori komunikasi situasi. Teori ini memberikan kerangka kerja untuk membantu organisasi merespon krisis secara efektif dengan mempertimbangkan bagaimana jenis krisis dan persepsi publik terhadap tanggung jawab organisasi mempengaruhi respon yang tepat. Yang ketiga ada teori sistem struktural fungsional. Teori ini melihat organisasi sebagai jaringan anggota yang saling berinteraksi. Informasi dalam organisasi ini mengalir melalui pola yang terstruktur, disebut jaringan informasi, di mana setiap anggota memiliki peran dan fungsi tertentu dalam menyampaikan dan menerima informasi. Yang keempat yaitu teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi disebarluaskan dan dikomunikasikan melalui saluran tertentu dan juga selama periode waktu tertentu. Yang terakhir ada teori modal manusia tidak seimbang. Teori ini menyatakan bahwa krisis dalam organisasi bisa diakibatkan dari tuntutan hukum diskriminasi. Jadi, manajemen krisis dapat membantu suatu perusahaan merespon serta mengelola suatu krisis yang timbul di dalamnya. Di antaranya yaitu dengan menerapkan model dan teori manajemen krisis. Dengan begitu, perusahaan dapat lebih mudah dalam menangani krisisnya. Sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.